Anak-anak yang terkasih, selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan belajar tentang doa kemuliaan. Allah itu maha baik, maha kuasa, dan maha pengampun. Maka hendaknya kita selalu memuliakan Allah. Kemuliaan Allah Bapa yang maha kuasa, maha baik, dan maha pengampun tampak melalui kedatangan Yesus, Putra Allah, yang lahir ke dunia dengan kuasa Roh Kudus dan bangkit pada hari ketiga. Setelah kebangkitannya, Ia mengutus Roh Kudus untuk menyertai umatnya sampai akhir zaman. Baik, anak-anak terkasih, mari kita buka pelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah kami agar selalu dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. O Roh Kudus, sucikanlah bibir dan lidahku dengan api ilahi, supaya aku suka berbicara mengenai Yesus. Santo Fransiskus Assisi, pelindung kongregasi SFD, doakanlah kami. Moeder Condacia van der Linden, pendiri kongregasi SFD, doakanlah kami. Santa Maria, pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak terkasih, mengawali materi ini, Bapak akan menyampaikan sebuah cerita. Ceritanya seperti ini. Dahulu kala, ada seorang raja yang terkenal kaya dan berkuasa. Namun, ia tidak bahagia. Pada suatu hari, sang raja duduk di atas tatanya dan berpikir, "Sayalah raja yang paling berkuasa. Semua orang tunduk di bawah perintahku. Hanya Tuhan Allah yang lebih dihormati oleh rakyatku. Oh, andaikan aku bisa melihat Allah." Raja lalu memanggil para menterinya dan menyuruh mereka memperlihatkan Tuhan Allah padanya. Sekalipun semua menteri dan ahli itu mengatakan bahwa itu tidak mungkin, raja tetap ngotot dan berkata, "Justru karena saya ingin melihatnya. Kalau kalian tidak sanggup membawa Tuhan Allah ke istana, kalian semua akan saya hukum." Para menteri dan ahli agama takut bukan main. Pagi berikutnya, datanglah seorang gembala tua menghadap raja. Katanya, "Ikutlah saya keluar istana, dan saya akan memenuhi keinginan hati Baginda untuk memandang Allah." Sang raja mengikuti gembala tua itu untuk keluar. Sesampai di luar, gembala itu menunjuk matahari yang bersinar terang dan mengajak sang raja memandang matahari itu. "Mustahil, mustahil," kata raja. "Nanti saya buta." Dengan tersenyum, gembala tua itu menyahut, "Kalau matahari saja yang dibuat oleh Sang Pencipta sudah membutakan mata Baginda, bagaimana Baginda tahan memandang Allah sendiri?" Dengan malu, raja masuk kembali ke istana. Baik. Pertanyaan. Apa yang diinginkan raja dalam cerita tadi? Raja ingin melihat Allah secara langsung. 2. Mengapa raja ingin melihat Allah?
Raja ingin melihat Allah untuk membuktikan apa Allah itu sungguh ada atau tidak. Apa yang dilakukan gembala tua ketika menghadap raja? Gembala tua mengajak raja untuk keluar istana dan memandang matahari yang bersinar terang sebagai ciptaan Allah. Anak yang terkasih, keinginan raja untuk melihat Allah tidak tercapai. Allah itu mulia dan tidak mungkin bagi seorang manusia untuk melihatnya. Melihat matahari saja, manusia tidak sanggup, apalagi melihat penciptanya. Allah itu mulia karena Ia Maha Kuasa. Ia menciptakan dunia dan isinya. Allah itu mulia karena Ia Maha Baik. Ia seperti Bapa yang sungguh memperhatikan kita, memberikan segala sesuatu untuk manusia. Allah itu mulia karena Ia Maha Kasih. Ia tidak membeda-bedakan manusia. Ia mengasihi semua orang. Allah itu mulia karena Ia Maha Pengampun. Allah akan mengampuni dosa kita bila kita bertobat. Baik, anak yang terkasih, selanjutnya kita akan mendengarkan Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 13. Yesus dimuliakan di atas gunung. Pada suatu hari, Yesus bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudaranya, naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Tiba-tiba Yesus berubah rupa di depan mereka. Wajah Yesus bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar terang sekali. Mereka juga melihat Musa dan Elia berbicara dengan Yesus. Musa dan Elia tampak dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan Yesus pergi ke Yerusalem. Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ketika Petrus sedang berbicara, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, Jangan kamu menceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak yang terkasih, selanjutnya kita menjawab beberapa pertanyaan sehubungan dengan isi bacaan Injil pagi ini. Yang pertama, di manakah Yesus berubah rupa? Di atas sebuah gunung tinggi yang namanya Gunung Tabor. Siapa saja yang bersama Yesus di atas gunung? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Siapa saja yang berbicara dengan Yesus ketika berubah rupa? Musa dan Elia. 4. Kata-kata apa yang terdengar dari langit? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. 5.
Apa pesan Yesus ketika mereka turun gunung? Jangan kau menceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Anak-anak yang terkasih, selanjutnya kita mendengar penegasan atau peneguhan. Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke gunung yang tinggi, yaitu Gunung Tabor. Para murid merasa heran karena wajah Yesus berubah rupa. Wajah Yesus bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar terang. Mereka juga melihat Musa dan Elia berbicara dengan Yesus. Musa dan Elia tampak dalam kemuliaan. Kemuliaan Allah yang maha baik, maha kuasa, maha kasih, dan maha pengampun tampak melalui kedatangan Yesus Kristus. Yesus mau lahir di tempat yang sederhana, yakni di kandang. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Yesus mengampuni orang berdosa dan bersahabat dengan semua orang. Yesus menderita sengsara, wafat disalib demi umat manusia, dan setelah bangkit mengutus Roh Kudus untuk menyertai umatnya hingga akhir zaman. Kemudian Allah tampak sejak dahulu hingga sekarang dan sampai akhir zaman. Baik, anak yang terkasih, mari kita tutup pelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemudian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Santa Maria, pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.